A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua dari Berkah Mulia Indonesia, Pak Iwan Hambali. Beliau sudah hadir. Oh, ya, alhamdulillah. Oke, yang wedhus kayak Blim. Masya Allah. Yang hitam wedhus. Para Dewan Pengurus Berkah Mulia Indonesia, para asatid yang diketuai oleh Ustadz Syam, Ustadz Fahmi Irhamsyah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yang akan mengisi kajian malam ini. Yang saya hormati juga para jemaah setia Berkah Mulia Indonesia yang selalu istiqomah mengikuti pengajian online Berkah Mulia Indonesia dari mulai berdirinya sekitar 5 tahun yang lalu. Masya Allah, semoga Allah selalu memberkahi, semoga Allah selalu melindungi. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, Ahad 1 Juni 2025, yang bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1446 Hijriah. Allah masih memberikan kita kesehatan dan masih mentakdirkan kita untuk bertemu di kajian online Berkah Mulia Indonesia yang akan dibawakan oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah, MPD CPD, dengan judul Sejarah Kurban dalam Al-Quran. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan semoga kita bisa istiqomah menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya bacakan susunan acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada malam hari ini duduk kita dalam majelis ilmu ini dicatat sebagai amal terbaik kita pada 10 hari awal bulan Zulhijjah yang Allah sangat muliakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada malam ini pukul 20 sampai 20 lebih 5 MC membuka acara, kemudian pukul 25 lebih sampai dengan 20 lebih 15 menit Tasmi Surat Al-Buruj surat ke-85 halaman 590 oleh Bapak Joko Martono, dan terjemahan akan dibacakan oleh Bapak Heri Cipto. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian jam 20:15 sampai jam 20 lebih 20 prakata dari Ketua Asatidz Berkah Mulia Indonesia yaitu Ustadz Sam. Kemudian pukul 20 lebih 20 sampai 21 lebih 10 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Fahmi Irhamsyah, MPD CPD Hafizullah, yang dilanjutkan pukul 21 lebih 10 sampai 21 lebih 30 sesi tanya jawab, dan 21:30 MC menutup kajian. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan tasmi Al-Quran dan terjemahannya oleh Bapak Joko Martono dan Bapak Heri Cipto. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud
وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لمن يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Sadaqallahu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengalami kehancuran. 1. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. 2. Dan demi hari yang dijanjikan. 3. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. 4. Binasakanlah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. 5. Yang berapi yang mempunyai kayu bakar. 6. Ketika mereka duduk di sekitarnya. 7. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. 8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. 9. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. 10. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Lalu mereka tidak bertobat. Maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. 11. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung. 12. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. 13. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. 14. Dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih. 15. Yang mempunyai arsy lagi maha mulia. Maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. 17. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud. 19. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Padahal Allah
mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. 21. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. 22. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga lauh mahfuz. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih pada Pak Joko dan Pak Heri. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu prakata dari Ketua Asatidz Berkah Mulia Indonesia yang akan disampaikan oleh Ustadz Syam. Tafadol, Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, saya kepada Allah Ta'ala diberi kesempatan masih bisa menemani Bapak Ibu di kajian pekanan Ahad pertama di awal bulan Dzulhijjah, di mana hari-hari yang sangat Allah muliakan karena berkumpul ibadah-ibadah luar biasa. Nanti di puncak-puncaknya ini ya ibadah haji yang mohon maaf ini temanya kita ganti secara mendadak karena momentum haji, ya kan? Langsung dari guru kita Ustaz Fahmi, ya kan? Diganti dengan sejarah kurban dalam akan saya bilang cocok. Langsung sore diganti pamfletnya, ya kan? Diganti backdropnya, ya seperti ini ya. Nah, pas roti lewat, ya sebentar. Lanjut ya. Tak lupa kami juga sampaikan jazakumullah khairan ya, kepada semua peserta Berkah Indonesia yang masih tetap setia, ya kan, masih tetap bisa hadir di kajian pekanan dan juga kajian reguler kaji Quran bersama guru-guru kita. Sepekan 2 kali kita adakan. Alhamdulillah ini sudah BMI sudah usia yang kelima, ya, usianya 5 tahun, Pak. 5 tahun ini kalau anak-anak kan lagi TK, Pak ya. Ya, latihan-latihan ngomong-ngomong lah, Pak ya. Ya kan? Latihan apa? Mengenali sesuatu, ya kan. Kita harus seperti itu, kita masih terus belajar, ya kan, memperbaiki kualitas, ya kan, studionya gitu ya. Kualitas guru-gurunya, ya kan. Harapan kami, ya kan, kita terus menjadi lebih baik. Kita terus menjadi lebih baik lagi. BMI sekarang ini sangat tradisional, ya kan. Next, insya Allah kemudian akan menjadi sebuah sekolahan, ya kan, yang memiliki memiliki ijazah resmi gitu ya. Seperti halnya dengan yang lain, insya Allah, ya kan. Kemudian Allah memberikan kemudahan. Kemudian yang berikutnya, saya ucapkan selamat kepada Pak Joko Martono dan Pak Ferry Surgiarto dari kelas Umar dan kelas Bakar yang telah menyelesaikan dan tasmi juz 30 pada hari Jumat. Hari Jumat kemarin tanggal berapa ini? Tanggal 20 berapa ini? Berapa? Lupa saya. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Dzulhijjah. Itu Pak ya? Salah ya? Pak Joko. Bukan ya. Tanggal 26 deh. Lupa saya malah. Berapa tadi? Lupa saya, Pak. Saya cek. Lupa. Lupa. Nah ini. Tanggal 3 Zulhijjah. Ya kan? Bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2025. Nah, Pak Joko dan Pak Ferry Sugiarto. Insya Allah nanti akan disusul dengan peserta berkah mulia yang lain.
menyusun insya Allah. Ini sarana kita untuk membangun dedikasi Pak ya kan? Membangun semangat, ya kan? Bapak-bapak yang belum sudah hafal tapi belum tasmi, ya kan? Silahkan segera nanti koordinasi dengan guru masing-masing, ya kan? Agar sebelum ditasmikan, ya kan? Jadi selain ke gurunya, nah baru nanti kita tasmi, ya kan? Biar minimal nilainya itu jayid minimal ya. Jayid itu ya kalau ininya C gitu kan, A, B, C. A itu mumtaz, yang B itu jahit jidan, yang C itu jahit itu ya. Saya yang di bawahnya nanti saya minta untuk ngulang lagi kalau di bawahnya jahit itu. Ya kita punya hafalan yang mungkin minimal kita punya hafalan itu, insya Allah nanti akan banyak manfaatnya. Kemudian tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian atas kontribusinya, infak terbaiknya tiap bulan, ya kan, untuk berlangsungan proses belajar mengajar di Berkah Mulia Indonesia. Semoga apa yang Bapak Ibu infakkan untuk kami menjadi keberkahan, keberkahan harta, keberkahan usaha, dan keberkahan keluarga. Baik, Amin. demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari materi pada malam hari ini, yaitu sejarah kurban dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Fahmi Hamsyah, dan akan kembalikan ke MC kita Bapak Dimas Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tasam. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kajian dengan tema sejarah kurban dalam Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita Fahmi Irhamsyah MPD CPD Hafizahullah. Kepada Ustadz Fahmi, tafadhol, kami persilakan. Baik, izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kita hormati Ustaz Syam juga seluruh jemaah dari Berkah Mulia Indonesia, wabil khusus MC yang luar biasa ya Pak Dimas Wijanarko, serta tadi yang sudah mentasmikan surat Al-Buruj ya Pak Joko Martono. Semoga Allah limpahkan kepada yang membaca dan kita semua yang mendengarkan keluarga Ahlul Qur'annya. Allahumma ja'alna min Ahlul Qur'an. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki keutamaan sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi ahlina minan nas. Man hum ya Rasulullah qala ahlul Qur'an. Hum ahlullahi wa khassatuh. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara para manusia. Kemudian para sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Lalu Nabi berkata, qala ahlul Qur'an. Hum ahlullahi wa khassatuh. Merekalah keluarganya Allah dan merekalah pilihan-pilihannya. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas tentang tadinya temanya sejarah Al-Quran gitu ya. Kemudian karena Ustadz Syam menyampaikan ingin membahas juga tentang tema kurban ya. Akhirnya kepikiran tadi gimana kalau kita bikin sejarah kurban dalam Al-Quran gitu ya. Jadi dua-duanya dapat gitu ya. Sejarah Al-Qurannya dapat, kemudian kurbannya dapat. Sampai tulis tangannya salah nih. Nah, kalau ada tiga pertanyaan nih, mana yang paling tepat? Kurban pakai kof, kurban pakai kaf, atau korban, Pak? Hah? Dari tiga ini mana yang paling benar nih? Boleh Bapak Ibu sebelum dijawab? Boleh, silakan. Kalau di bahasa Indonesia relatif tidak berbeda ya. Yang pertama, yang kedua ini insya Allah benar. Tapi yang ketiga tentu salah ya, korban ya. Tapi kalau di bahasa Arab bisa salah. Ya karena kof dengan kaf dalam bahasa Arab itu maknanya bisa beda jauh. Contoh, kul dengan kof dan kul pakai kaf. Ya, udah dari hurufnya aja beda ya. Kaf itu ada hamesnya ya. Kalau kul itu
katakan kul huwallahu ahad misalnya. Kalau kulu washrabu, kul di situ pakai kaf itu artinya makan. Ya. Jadi beda jauh tuh antara kaf dengan kaf. Satu suruh ngomong, satu suruh makan gitu ya. Tapi kalau di sini di bahasa Indonesia tidak menjadi soal. Namun dari mana asal kata kurban? Kita sebagian besar mengetahui bahwa syariat kurban itu dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Betul ya? Bahwa memang syariat kurban itu dari Nabi Ibrahim. Tapi pertanyaannya apakah sebelum Nabi Ibrahim tidak ada pensyariatan kurban? Pertanyaannya kan gitu. Jawabannya adalah sudah ada. Namun bentuk kurban sebagaimana yang kita pahami menyembelih ya hewan, misalnya kambing eh, dalam peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam itu memang baru terjadi di masa Nabi Ibrahim. Tapi kita lihat coba bagaimana Al-Quran mengulas tentang ini. Ya, jadi ini benar-benar ini salah ya. Nah ini surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqu iz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam ya. Menurut yang sebenarnya ketika keduanya memberikan persembahan salah seorang dari mereka berdua diterima yakni Habil dan yang lainnya tidak diterima yaitu Qabil. Jadi eh, jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi Adam alaihissalam sudah ada kurban ya. Namun bentuknya memang tidak seperti yang kita pahami menyembelih hewan. Ada yang tahu nggak, Pak? Seperti apa kurban yang dimaksud di sini? Kisahnya Habil dan Qabil ini. Hah? Apa yang terjadi di sini? Boleh Bapak Ibu dijawab. Ini kita khutbah ya, jadi silahkan dijawab kalau ada yang bisa jawab. Kalau salah, salah nggak apa-apa. Nggak ada yang pengen skornya ya. Jadi yang terjadi adalah terkait dengan masalah pernikahan. Dasarnya itu. Allah memerintahkan Nabi Adam itu untuk menikahkan Qabil dengan saudara perempuannya Habil. Jadi Habil ini kembarannya dari Labuda. Sedangkan Qabil kembaran dari Iklima. Jadi Qabil lahir bersama dengan Iklima, Habil lahir bersama dengan Labuda. Namun Allah pada saat itu memerintahkan Nabiullah Adam untuk apa? Menikahnya itu di cross. Karena belum ada besan yang lain ya Pak ya. Waktu itu yang ada hanya keluarga Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa. Maka waktu itu Qabil menikah dengan saudara kembarnya Habil, yakni Labuda. Yang menurut Qabil itu tidak cantik. Qabil inginnya adalah menikah dengan Iklima. Karena Qabil merasa bahwa dia lebih berhak karena dia adalah kembaran dari Iklima. Sedangkan Habil adalah kembaran dari Labuda. Maka kemudian Qabil menolak. Sementara Habil menerima. Ya, Habil tidak ada masalah. Namun Qabil hasad. Makanya kata para ulama menyatakan penyakit yang pertama kali ada di surga adalah penyakit hasad. Penyakit yang pertama kali ada di bumi juga penyakit hasad. Ya, hasidin idza hasad. Ya. Sehingga salah satu sunnahnya ketika kita mau tidur itu, Pak, disunahkan membaca surat apa tuh salah satunya? Surat Al-Falaq. Ya, selain surat Al-Falaq dibaca perlu ditadaburi bahwa kita juga berlindung kepada Allah dari rasa hasad ya. Makanya Masya Allah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga kata Nabi SAW, beliau yang aktivitasnya sebelum tidur memaafkan orang-orang lain ya. Masya Allah ya. Ini salah satu pelajaran berharga dari agar kita terhindar dari penyakit hasad. Nah, Qabil itu inginnya menikah dengan kembarannya. Maka Nabiullah Adam menyuruh kedua anaknya untuk berkurban. Nah, ini sejarahnya, Pak.
Siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak untuk menjadi suami dari saudara kembarannya Qabil yang cantik. Siapa yang dimaksud sini, Pak? Kelima. Iklima, ya. Maka kemudian Qabil dan juga Habil di dalam kisahnya mempersiapkan, ya. Habil merupakan seorang peternak kambing dan ia berkurban dengan kambing kibas berwarna putih, matanya budar, bertanduk halus. Dia berkurban dengan jiwa yang bersih. Jadi Habil berkurban dengan kurban yang terbaik. Sementara Qabil adalah tukang bercocok tanam. Dan ia berkurban dengan makanan yang jelek dan niat yang tidak baik. Maka kemudian yang diterima kurbannya adalah kurbannya Habil. Gitu ya Pak ya. Kurbannya Habil, kurbannya Qabil tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kurban-kurban itu diletakkan di sebuah gunung. Tanda diterimanya adalah dengan datangnya api dari langit membakarnya. Dan ternyata api itu menyambar kambing miliknya Habil sebagai tanda diterima kurbannya. Maka melihat hal tersebut, Qabil makin marah dan hingga akhirnya kita ketahui Qabil membunuh saudaranya yakni Habil. Ya. Dan kita sudah tahu ya kelanjutan kisahnya kemudian Allah memberikan petunjuk ya. Maka kalimat yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini di pembukaan kajian kita, hasad ini adalah maksiat pertama yang dilakukan di surga, ya, yaitu hasad iblis kepada Nabi Adam. Ketika Allah bilang, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah perintahkan semua ya penduduk surga pada waktu itu untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu illa kecuali iblis aba wastakbar. Dia tidak mau karena ada rasa kiber, ada rasa sombong, hasad karena dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam, ya. Iblis berasal dari api sedangkan Nabi Adam berasal dari tanah, ya. Ini logikanya si iblis pada waktu itu. Maka kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang hasad, ya. Hasad juga merupakan maksiat pertama yang dilakukan di dunia yaitu hasadnya Qabil kepada Habil yang berujung pada pembunuhan Qabil terhadap Habil. Maka pelajaran dari peristiwa kurban antara Qabil dan Habil ini Pak, kurban ini kata para ulama salah satu sarana mengikis hasad ya dan juga bakhil dari dalam diri. Jadi orang-orang beriman itu dikikis hasadnya, dikikis sombongnya dengan apa? Dengan mengeluarkan harta. Kata Allah di dalam awal juz 4 surat Al-Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Surat Al-Imran awal juz 4 tuh paling kiri sebelah atas. Kalian tidak akan pernah sampai pada derajat birra kebaikan yang sempurna hatta sampai tungfiku mimma tuhibbun sampai kita bisa mengeluarkan apa yang terbaik yang kita miliki yang kita cintai. Jadi kalau orang beriman itu hasadnya dibersihkan dengan apa? Dikeluarkan harta agar dia teruji lebih cinta Allah atau cinta harta. Sebaliknya orang-orang yang disentuh agar beriman dia diberikan harta, gitu Pak. Masya Allah ya. Makanya para mu'alaf sekaya apapun dia berhak dalam menerima zakat Pak. Walaupun kaya raya, tapi dia mu'alaf baru masuk Islam berhak menerima zakat. Berhak. Jadi yang beriman disucikannya dengan dikeluarkan hartanya, yang baru masuk Islam diikat hatinya dengan diberikan harta. Makanya kalau kita pernah waktu itu bahas tentang perang Hunain ya, kalimat yang sangat menarik dari Sofwan bin Umayyah apa? Dahulu orang paling aku benci adalah Muhammad. Setelah peristiwa Hunain, orang paling aku cintai adalah Muhammad, kata Sofwan bin Umayyah. Ya gimana gak cinta Pak? Dia dikasih kambing satu lembah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kadang-kadang harta pemberian itu bisa membuat kita saling mencintai ya. Tahaddu, tahabbu. Sering-seringlah memberi hadiah maka engkau akan saling mencintai. Nah jemaah masyarakat muslimin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata begitu juga pada masa Nabi Idris alaihi salam. Ya.
Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi Idris, bagi kaum yang ditetapkan hari-hari raya pada waktu yang tertentu serta berkurban, di antaranya saat terbenam matahari ke ufuk dan saat melihat hilal, mereka diperintah berkurban antara lain dengan al-bakhur, dupa atau wangi-wangian, al-zabaih, sembelihan, ar-rayyahin, tumbuh-tumbuhan, seperti al-wardu, al-hubub, al-hintah, dan juga berkurban dengan al-fawaqih, buah-buahan seperti al-inab, buah anggur, dan lain sebagainya. Jadi ternyata di masa dulu, Pak, berkurban itu apa namanya dengan segala macam ya. Sebentar, ininya hilang. Ah, ini dia. Ini di masa Nabiullah Idris alaihi salam, ya. Jadi pernah juga pada masa Nabi Idris itu berkurban dengan berbagai hal ya. Di masa Nabi Nuh, maka Nabi Nuh membuat tempat yang sengaja dan tertentu untuk meletakkan kurban. Ditaruh di situ, nantinya kurban tersebut sesudah diletakkan di tempat tadi dibakar. Ya, jadi pernah juga ada syariat yang seperti itu. Tapi kemudian nanti datangnya Islam menghapus semua syariat-syariat sebelumnya dan menyempurnakan. Nah, kenapa kurban ini menjadi penting? Al-Quran menjelaskan. Ya, Allah menjelaskan melalui firman-Nya. Yang pertama adalah surat Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya kita ini, Pak, cenderung sangat bakhil karena cintanya dengan harta. Jadi ada kecenderungan manusia itu bakhil, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jadi uang tuh kalau sudah masuk kantong, uang tuh kalau sudah masuk rekening gitu ya, apa istilahnya angel apa angel, Pak? Angel ya, susah ya. Susah dikeluarkan lagi, ya. Karena memang kecenderungan fitrahnya seperti itu. Kecenderungan manusia itu sangat bakhil. Atau di dalam surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, ada kecenderungan kita itu terlalu berlebihan. Fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya, padahal Allah sudah wanti-wanti. Mereka yang berlebih-lebihan dan cenderung sangat mencintai dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Yang mudah-mudahan kita naudzubillah min dzalik bisa seimbang ya. Dunia itu kita perlu, tapi kemudian juga jangan sampai melalaikan ukhrawi kita ya. Jangan juga sebaliknya karena firman Allah wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya surat Al-Qasas. Kita mengejar rumah di akhirat tapi jangan lupakan kita masih hidup di dunia ya. Karena ada fenomena nih, Pak. Ini kisah nyata ya. Saya ditanya sama ibu-ibu ketika ngisi majelis taklim di Citra, di perumahan Citra, ada yang nanya gini, Ustaz gimana ya memotivasi suami saya? Kenapa, Bu? Suami saya itu hobinya main games katanya. Ya kerjanya males-malesan gitu ya. Tapi main games terus. Tapi kalau lagi ada pengajian dia datang pengajian tetapi nggak pernah gitu mencari nafkah itu malah diserahkan kepada istrinya misalnya. Ya ada fenomena-fenomena ini saya juga kaget juga. Ah ini benar Bu, iya Pak. Kata kata ibu-ibu itu. Jadi jangan juga seperti itu ya. Jangan juga kemudian hobi ngaji tapi lupa dalam mencari nafkah ya. Karena Allah bilang wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya tawazun ya, tawassut, berimbang ya, akhirat dan dunianya. Kemudian, ikhwati fillah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman dalam surat Al-Ma'arij, "Wa iza massahul khairu manu'a." Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir, ya. Ia amat kikir. Maka Allah tidak ingin kita ini mencintai lebih kepada harta daripada kepada Allah. Maka di antara sarananya adalah kira-kira bisa nggak nih ngeluarin kalau di Al-Ikhlas tadi saya lihat spanduknya 3.850.000 misalnya ini. Kira-kira sanggup gak nih ngeluarin 3.600.000 untuk patungan sapi atau berapa juta untuk kemudian beli kambing ya atau patungan ontang atau ada korban ontang nggak di sini Pak? Kira-kira lebih pilih mana gitu kan?
Apakah Allah butuh dagingnya? Enggak. Apakah Allah butuh darahnya? Enggak. Yang Allah ingin lihat adalah ketaatan dari kita. Mudah-mudahan kita semua sempat berkurban ya pada tahun ini ya. Amin. Nah, tadi saya jelaskan ya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentangnya. Ini kadang-kadang saya kalau membahas ayat ini selalu bilang ke mahasiswa, saya bilang, kalau kalian nanti jadi DKM, kalian nanti jadi pengurus, dipercayakan oleh umat ya, menjadi petugas Basnas kah atau petugas zakat dan lain sebagainya, tidak boleh kita menilai ya tinggi rendahnya atau banyak dikitnya infak seseorang tuh nggak boleh, Pak. Nggak boleh kita menilai misalnya kita jadi panitia kurban, ini kok kambingnya kecil amat, misalnya nggak boleh. Kenapa? Saya kasih analogi sederhana. Ada orang infak 5.000, ada orang infak 100.000. Di hadapan manusia besaran mana nilainya, Pak? 5.000 apa 100.000? Hah? Di hadapan manusia besaran mana? 100. Jelas besaran 100.000. Kalau kita dikasih 5.000 atau 100.000, pasti kita pengennya 100.000 itu normal. Ya. Tapi bagaimana di hadapan Allah? Belum tentu, Pak. Bisa jadi yang 5.000 nilainya lebih gede di hadapan Allah. Kenapa? Orang yang berinfak 5.000, kebetulan pada hari itu uang dia cuma 5.000 perak. Artinya dia mengeluarkan 5.000 adalah 100% dari hartanya, Pak. Kebayang nggak, Pak? Ini yang paling dia cintai, ini adalah 5.000 perak, 100% dari hartanya. Orang yang berinfak 100.000, hari itu dia kebetulan hartanya 2 triliun. Sehingga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hartanya. Artinya kita nggak boleh. Jadi misalnya orang datang kepada kita, dia bawa kambing, mungkin kambingnya kecil, kurus, tapi sudah memenuhi syarat ya. Yang penting sudah memenuhi syarat untuk berkurban, maka kita wajib menahan lisan kita, hifzul lisan, berkata baik atau diam. Jangan kemudian kecil amat itu cuman cuman kulit sama kentut doang. Nggak boleh ya, nggak boleh. Karena bisa jadi dia memberikan itu dari seluruh hartanya, bisa jadi itu. Atau dia nabung sekian lama. Tidak ada hak kita. Karena yang paling mengetahui ya, Allah sendiri yang menyatakan wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui tentangnya. Allah yang paling tahu nilainya di sisinya. Ya, kita manusia tidak berhak untuk menjustifikasi orang. Misalnya ada juga nih kalimat yang menurut saya agak amburadul. Eh, ngapain sih setiap tahun pergi umroh? Bukannya uangnya buat diinfakin aja? Pernah nggak dengar kayak gitu, Pak? Uangnya lebih manfaat buat disodakohin gitu. Lah ini ngatur-ngatur uang orang, Pak. Padahal bisa jadi dia setiap tahun berangkat umroh karena setiap tahun juga dia sodakoh yang begitu besar yang tanpa diketahui orang. Dia sudah mengeluarkan harta yang luar biasa sehingga Allah mudahkan setiap tahun dia bisa berangkat. Atau kebetulan memang dia punya usaha travel misalnya gitu ya. Dia setiap tahun bisa 2 kali, 3 kali berangkat. Ya, maka ini ya, fa innallaha bihi alim. Allah lah yang paling mengetahui tentang apa yang diinfakkan oleh seseorang dan kita manusia tidak punya hak untuk menilainya. Nah, di dalam Al-Qur'an perintah kurban ada di surat As-Saffat ya ayat 102. Saya ingin cerita dulu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita sudah tahu insya Allah, sama-sama tahu Nabi Ibrahim pada awalnya adalah menikah dengan istri beliau yang namanya Siti Sarah. Dan kita mengetahui bersama Siti Sarah itu dikatakan oleh para ulama adalah seorang wanita yang sangat cantik, Pak. Siti Sarah ini wanita yang sangat cantik. Makanya memang nanti kan dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, ya. Dari Nabi Yakub kemudian turun Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu ganteng luar biasa karena memang keturunan dari Sarah, Pak. Jadi dari Siti Sarah.
Namun Allah menguji pasangan ini ya. Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim tidak memiliki anak sampai usia beliau yang sudah sepuh ya. Ada yang menyatakan sampai puluhan, ada yang menyatakan ratusan tahun. Allahu alam. Intinya sudah sampai sepuh. Belum memiliki anak juga hingga kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar yang awalnya merupakan pembantu beliau ya, pemberian dari penguasa Mesir. Maka ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar ternyata lahir ya Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim yang begitu menginginkan punya anak ya. Nabi Ibrahim yang begitu ingin punya anak, begitu punya anak ternyata muncul masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah kecemburuan dari Sarah kepada Hajar dan juga putranya yakni Ismail. Hingga kemudian apa yang terjadi? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri beliau ya Hajar dan juga Ismail ke padang tandus yang bernama Mekah. Dan kita tahu di sana Nabi Ibrahim hanya menitipkan doa ya. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuqu ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Dan berkata Nabiullah Ibrahim wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza ya Allah jadikanlah al hadza baladan amina negeri yang aman. Warzuqu ahlahu berikanlah rezeki pada penghuninya. Minas samarat dari berbagai buah-buahan. Nah, ini menarik ya. Saya ingat guru saya bilang, ini cerdasnya doa Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim tidak minta pohon, tapi Nabi Ibrahim minta agar diberikannya apa, Pak? Buah-buahan. Terserah pohonnya dari mana. Dan sekarang terjadi, Pak. Di Mekah itu mau cari buah apa aja ada. Saya berpikir waktu itu ya, apa ya dasarnya? Oh, ternyata jemaah haji itu banyak yang ketika berangkat haji dari dulu itu bawa buah, Pak. Maka masing-masing bawa buah dari berbagai negaranya. Di sana mereka bisa saling tukar menukar, saling kemudian barter, memperkenalkan buah. Dan Mekah kemudian banyak dipenuhi berbagai buah dari berbagai belahan dunia. Tanpa pohonnya mereka belum tentu tahu, belum tentu mereka pernah lihat tuh pohonnya kayak gimana tuh. Ini doanya Nabi Ibrahim, Pak. Cerdas ya, ya. Kadang-kadang memang kita perlu melihat yang mentadaburi bagaimana doa ini. Ya, buah, bukan pohonnya. Yang penting kemudian terjadi tuh. Nah, jemaah masyiral muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Nabiullah Ismail alaihi salam berusia lanjut, ada yang menyatakan sudah akil balik, ada yang menyatakan mumayyiz. Allahu alam. Ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Namun di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya. Kemungkinan ini umurnya adalah umur-umur sudah balik. Artinya kalau di kita mungkin kisaran eh, belasan ya, 13-14 tahun ya, Allahu alam. Maka kemudian Allah memberikan mimpi. Dan mimpi seorang nabi adalah apa, Pak? Mimpinya nabi itu wahyu, Pak. Mimpinya nabi itu wahyu. Maka perhatikan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Ketika anak itu Ismail sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, maka Nabi Ibrahim berkata, Inni ara fil manam. Wahai anakku, aku itu bermimpi. Azbahuka fangzur maza tara. Bahwa aku itu menyembelihmu. Maka pikirkanlah. Fangzur maza tara. Bagaimana pendapatmu? Ini kata para ulama menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim itu sangat demokratis ya. Membuka peluang diskusi kepada anak-anak. Dan hari ini menjadi fenomena, Pak.
salah satu fenomena yang terjadi di kalangan anak-anak Gen Z ya hari ini adalah mereka merasa tidak punya teman ngobrol. Karena ketika bicara dengan orang tua sifatnya adalah satu arah. Kamu harus gini, gini, gini gitu, Pak. Bukan orang tua kemudian nanya gimana menurut pendapat kamu, gitu, Pak. Anak itu tidak diajak untuk diskusi. Ya, padahal mereka sudah balik, ya, sudah balik. Maka ini pelajaran bahwa Nabiullah Ibrahim pada saat itu memilih untuk bertanya, Fangzur maza tara. Bagaimana? Ya, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya, ini pelajaran berharga bahwa anak-anak yang sudah pada level akil balik, memang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an harus dijadikan dia seperti sahabat, Pak. Ya, sudah dijadikan dia seperti sahabat, teman ngobrol, teman diskusi ya, ditanya pendapatnya bagaimana. Maka kemudian Nabi Ismail menjawab, qala ya abati, wahai ayahku lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pertanyaan saya, Pak. Kalau ini terjadi pada hari ini, kira-kira mungkin nggak, Pak? Ada anak kemudian bersedia, Pak. Ada seorang bapak bilang, ayah mendapatkan perintah menyembelih kamu. Kira-kira gimana? Nggak mungkin juga ya. Dan anak-anak juga nggak mungkin mau. Ya. Ini pelajaran ya. Pertama Nabiullah Ibrahim bertanya kepada anaknya. Yang kedua Nabi Ismail alaihissalam betul-betul mengikhlaskan. Ia menjadi orang-orang yang sabar. Begitu solehnya Nabiullah Ismail alaihissalam mendengarkan pertanyaan dari ayahnya ya. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, qad saddaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu wahai Ibrahim. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka kemudian peristiwa ini dikukuhkan dalam Al-Qur'an dan hari ini kita bisa melihat ya ada yang namanya Jabal Kurban. Itu kelihatan ya kalau dari jalanan itu dari bis juga kelihatan dari jauh ya. Terletak di perbatasan antara Mina dan Muzdalifah, sekitar 200 meter dari kediaman Nabi Ibrahim. Di bukit ini memiliki ketinggian sekitar 10 meter dan dikelilingi oleh perbukitan lainnya. Di puncak Jabal Kurban terdapat tugu putih sebagai penanda lokasi peristiwa kurban ya namanya Jabal Kurban ya. Sebagian besar yang sudah pernah ke sana insya Allah tahu ini ya. Bagi yang belum pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan kita doakan ya bisa segera berangkat ya haji atau umroh. Nah, apa perbedaan kurban dengan udhiyah? Tadi kita bahas kurban tuh, Pak. Sekarang kita masuk pada udhiyah. Apa bedanya, Pak? Hmm? Udhiyah itu secara definitif, secara bahasa adalah asyatuti tuzbahu dohwatan. Kambing yang disembeli pada waktu dohwah. Jadi lebih ke waktunya udhiyah itu. Makanya dianjurkan ketika sholat Idul Adha, waktunya lebih pagi daripada sholat Idul Fitri. Kenapa? Agar bisa langsung segera menyembelih kurban. Karena apa? Identik dengan waktu dohwatan. Ya, matahari meninggi atau sesudahnya. Kemudian secara istilah, udhiyah itu kata para ulama, ma yuzakkara ma yuzakki tuqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahar basyara iqta mahsusah. Hewan yang disembelih dengan tujuan bertakarub pada Allah di hari nahar dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ada pertanyaan nih, bagaimana kalau berkurban tapi tidak di hari nahar? Boleh nggak, Pak? Hah? Berkurban tidak di hari nahar, tidak di tanggal 10, tidak di hari tasyrik, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, karena udah ada tauqifiyahnya ya, sudah ada tuntunannya.
Maka kemarin kan rame tuh, katanya ada seseorang tokoh gitu ya, yang dia bilang saya mah bagiin daging kurbannya sebelum Idul Adha ya. Jadi 1 hari sebelum Idul Adha udah dibagiin daging kurban katanya biar apa namanya orang-orang itu sudah punya daging kurban sebelum dapat daging dari panitia. Kesannya memang baik, tapi secara syar'i ini salah. Ya ini salah. Karena daging kurban itu terikat waktunya. Ya terikat waktunya. Yaitu di Yaumun Nahar. Dan ada kategori-kategorinya syarat-syarat tertentu untuk hewan kurbannya. Kemudian di dalam Al-Quran juga perintah kurban itu bisa kita dapati dalam surat Al-Kautsar ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban di waktu nahar. Ya di waktu-waktu yang sudah Allah tentukan. Kemudian budna. Ada istilah juga budna. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum. Jadi istilah unta itu ada beberapa dalam Al-Quran. Ada budna, ya penyebutan untuk istilah kurban. Ada juga apa Pak? Di dalam Al-Quran tuh istilah unta. Hah? Ibil. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, surat Al-Ghasyiyah. Apakah kamu tidak memperhatikan onta bagaimana dia diciptakan? Sehingga para ulama bilang salah satu binatang yang harus kita pelajari betul-betul adalah onta, Pak. Adalah apa, Pak? Onta. Kenapa? Kita coba buka surat Al-Ghasyiyah nih biar nanti kita bapak-bapak yang lagi ngewafal surat Al-Ghasyiyah makin semangat, Pak. Coba, Pak, buka surat Al-Ghasyiyah sebentar, Pak. Udah, Pak? Jadi ketika Allah mencantumkan ibil di ayat berikutnya itu Allah cerita tentang apa? Ayat 18 itu tentang apa, Pak? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Itu tentang apa, Pak? Hah? Langit. Tentang langit. Kaifa rufi'at, bagaimana dia? Rufi'at apa, Pak? Ditinggikan. Ditinggikan. Tinggikan. Ya. Bagaimana dia ditinggikan. Nah, di dalam ayat lain Allah juga menceritakan bahwa di surga itu nanti akan ada permadani-permadani yang menyambut orang-orang itu. Ya, orang kemudian naik dan lalu ke atas. Jadi ternyata onta itu digunakan Allah Subhanahu wa taala menurut beberapa mufassir sebagai bentuk analogi tentang bagaimana Allah meninggikan langit dan bagaimana nanti manusia itu bisa naik ke atas itu dengan menggunakan sarana tadi seperti permadani atau segala macamnya. Kalau hari ini orang-orang hari ini punya imajinasi. Apa Pak? Lihat lift. Ya kan? Kalau kita mau naik ke lantai atas kan tinggal pencet lift itu kemudian turun, kita naik kemudian ke atas. Lah orang-orang Arab nggak punya bayangan itu, Pak. Mereka diberikan bayangan itu dengan onta karena onta adalah hewan yang ketika mau ditunggangi dia bisa duduk dulu, Pak. Dia bisa duduk dulu. Berbeda dengan kuda. Kuda kalau kita mau naikin gimana, Pak? Kudanya diri. Tapi onta dia bisa duduk dulu, gitu, Pak. Kemudian onta kata para ulama punya apa katup mata yang dia berapa lapis gitu ya. Sehingga apa memungkinkan onta itu untuk bisa jalan di tengah badai pasir. Walaupun matanya itu merem gitu ya, tapi dia masih bisa ngelihat. Ya, karena ada double layernya gitu, Pak ya. Masya Allah, Pak. Itu onta, Pak. Jadi dia bisa berjalan dalam keadaan selaput matanya ditutup, selaput mata luarnya. Tapi bisa bisa tembus sama dia. Jadi nggak kelilipan walaupun dia nggak pakai kacamata gitu, Pak. Eh, Kemudian onta Allah ciptakan kakinya itu ya punya apa ada semacam eh, belahan atau apa gitu ya di kakinya itu yang memungkinkan onta itu tidak
terjeblos walaupun jalan di tengah gurun. Kalau mobil itu Pak ketika jalan di gurun ya dia akan ambles itu. Onta itu dia bisa jalan di tengah gurun. Karena memang kakinya Allah desain demikian. Dan onta bisa perjalanan jauh tanpa minum lagi. Karena dia sekali minum bisa sekian puluh liter ya. Dan dia bisa nanti kemudian baru minum lagi setelah sekian lama. Jadi ini salah satu pelajaran Pak. Kalau Allah sudah menyebutkan hewan ya di dalam Al-Quran kita perlu tadabbur itu Pak. Ya, sekali nanti mungkin keragunan Pak lihat onta, kemudian coba diamati Pak. Ya. Betul-betul pelajari ya. Mungkin itu hanya baru sekian, sepersekian, 5% mungkin gak nyampe apa yang kita ketahui dari onta. Pasti lebih banyak lagi ya. Bahkan katanya kotorannya saja bisa menjadi obat ya. Ya. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Masya Allah. Onta Allah sebut di dalam Al-Quran dalam beberapa bentuk. Dan ternyata onta ini punya banyak kelebihan yang kita kadang-kadang tidak tahu. Dan onta itu katanya binatang yang sangat pencemburu Pak. Jadi onta itu kalau punya pasangan, pasangannya itu diganggu oleh pejantan lain gitu ya, betinanya diganggu, onta itu akan marah, Pak. Berbeda dengan babi. Babi itu dia nggak ngaruh. Pasangannya diganggu dengan jantan lain dia biarin aja. Bahkan dia bisa bertukar pasangan tuh. Onta itu pencemburu dan dia punya memori. Onta itu bisa mengingat. Jadi ada kisah ya di Saudi itu ada apa namanya? Ada orang yang kemudian terbunuh ya meninggal itu lantaran keinjak sama onta. Ternyata begitu diselidiki waktu ontanya kecil itu, ontanya sering disiksa sama dia, Pak. Ontanya sering disiksa. Maka para peneliti bilang onta itu punya memori, ya. Jadi dia binatang yang pencemburu. Kalau yang binatang paling setia apa, Pak? Kalau yang paling setia apa? Anjing ini. Kalau binatang paling setia itu buaya. Oh boy. Hmm. Buaya itu binatang paling setia pada pasangannya. Ya, makanya dalam tradisi Betawi kalau nikahan itu ya pakai roti buaya tuh seserahannya tuh. Karena buaya itu simbol binatang paling setia, ya Pak ya. Kalau di air, Pak. Oh, di darat nggak? Kalau di air. Kalau di darat dia jadi apa, Pak? Kalau di air ya, kalau di air. Nah, jemaah masyarakat muslimin milik Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Kemudian nusuk ya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku. Jadi istilah istilah kurban itu banyak Pak. Nahar, budna, nusuk gitu ya. Ini juga merujuk pada istilah yang sama ya, pengorbanan gitu intinya. Kemudian di hadis ya. Nah ini hadis buat kita semua nih Pak nih ya. Mobil khusus yang Allah berikan kemampuan Pak. Renungkan hadis ini Pak ya. Jadi yang belum daftar kurban padahal mampu hati-hati Pak. Perhatikan hadis ini. Ini sehingga nanti ulama tuh khilaf. Apakah statusnya itu tuh wajib atau tidak kurban itu. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Ya, artinya kurban ini hal yang sangat dianjurkan ya. Sebagian ulama menganggap wajib berdasarkan hadis ini, namun mayoritas menyatakan sunnah ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka seluruh umat Islam sepanjang masa disepakat disyariatkannya kurban. Dan kita harus menolak kurban itu katanya ada yang menyatakan gini, orang liberal, Pak. Jadi dia bilang kurban itu kenapa kambing, akikah itu kenapa kambing karena kaitannya dengan budaya, kata dia gitu. Maka saya karena orang Surabaya kata dia, saya ketika akikah anak itu pakai pecel lele kata dia. Kita bilang nggak bisa. Kurban sudah disyariatkan ya, tidak bisa ayam, tidak bisa lele, nggak bisa. Ya, kambing atau kemudian sapi ya, bakar atau juga onta atau kerbau bisa.
Nah, apa kategorinya mampu? Kan gitu. Kita lihat menurut jumhur, kalau dia mampu membeli seekor kambing, artinya dia hartanya, dia ada untuk membeli seekor kambing dan dia tidak terpengaruh, dia tidak kemudian menzolimi dirinya sendiri dan keluarganya dengan mengeluarkan harta itu. Maka itu terkategori mampu. Ada yang nanya kemarin di majelis kami ya, Ustaz, apakah kategori mampu itu saya harus menjual motor dulu misalnya, buat menyembelih kambing? Maka kita katakan tergantung jumlah motornya. Kalau motornya cuma satu-satunya dan motor itu digunakan untuk mencari nafkah, untuk bekerja gitu ya. Dan ketika itu dijual untuk beli kambing kemudian jadi nggak bisa bekerja lagi, maka nggak perlu, berarti belum mampu. Tapi kalau motornya jumlahnya ada 10 ya, yang memang cuma koleksi, ada orang-orang koleksi motor gitu Pak ya, motornya banyak, maka dijual satu nggak masalah ya jual. Gitu Pak. Ya. Di dalam mazhab Hanafi, maka ketika dia punya uang sekitar 20 dinar. Satu dinar tuh berapa juta? Satu dinar berapa juta ya? Wah, wah, berapa gram mas? Masalah gram nih? 4 gram. 4 jutaan kalau nggak salah ya. Berarti sekitar 80 jutaan tuh. Maka dia terkategori mampu menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau di mazhab yang lain, asalkan dia cukup uang untuk beli hewan kurban dan dia tidak menzolimi keluarganya, artinya tidak kemudian jadi zolim, tidak memberikan nafkah, maka itu sudah kategori mampu. Ya, ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi memberinya uang 1 dinar untuk membeli kambing. Jadi dulu 1 dinar itu buat beli kambing. Namun ketika dibeli dia bisa kambingnya itu dua ekor. Nah ini ya, ini jumlahnya sekitar 60 jutaan menurut mazhab Hanafi. Jadi kalau di mazhab Hanafi bapak-bapak ada uang 60 juta hari ini nggak kurban kenapa? Ya, karena kategorinya mampu. Sedangkan di mazhab yang lain Maliki, Syafi'i, Hambali cukup untuk beli 1 ekor kambing dan tidak menzulim, artinya mungkin 2 kali lipat lah ya. Atau kemudian masih bisa untuk makanan kebutuhan sehari-hari, maka itu sudah terkategori mampu. Allah alam. Kemudian hukumnya nih Pak, tadi saya sampaikan. Menurut mazhab Hanafi, dia wajib karena setara dengan sholat. Fasolli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat dan berkurbankan dan berkurbanlah. Ada kaidah di dalam usul ya bahwa al aslu fil amr, asal dari segala perintah itu lil wujub. Asal dari segala perintah itu adalah kewajiban. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Nggak ada kalimat wajib di situ, Pak. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat. Tapi katanya fi'il amr, maka itu adalah kewajiban. Sebaliknya, al-aslu minan nahyi minal Qur'an, hukum asal dari segala larangan dari Al-Qur'an, lit tahrim, adalah haram. Misal, wala taqrabuz zina, nggak ada kalimat haramnya di situ, Pak. Betul, Pak? Tapi kalimatnya jangan engkau dekati zina. Kalimat larangan ini bermakna keharaman. Gitu, Pak. Sehingga Imam Hanafi menganggap itu wajib. Ya, jadi bagi orang-orang yang bermazhab Hanafi, kurban itu wajib. Namun, ya, di dalam riwayat-riwayat lainnya, para ulama menyatakan itu adalah sunnah. Ya, misalnya, "Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ayyudahi fala yamassa min syar'i wala min basharihi syai'an." Bila telah memasuki 10 hari bulan Zulhijjah dan seseorang yang berkurban, maka janganlah dia potong rambut dan kuku-kukunya. Jadi bapak-bapak yang sudah berniat untuk berkurban, ya, sudah tidak boleh lagi potong rambut dan kuku-kukunya kalau pengen keutamaannya, Pak. Ya, kalau sudah niat untuk kurban ya dari sejak kemarin, dari sejak tanggal 1 Zulhijjah. Nah, Abu Bakar dan Umar pernah juga tidak setiap tahun menyembelih kurban dengan alasan agar orang tidak mengira perbuatan itu wajib.
Ini yang membuat beberapa ulama menyatakan itu adalah sunnah. Tapi sunnah yang memiliki keutamaan. Gitu Pak. Jadi memang ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, namun kemudian ada yang mengambil jalan tengahnya. Ini adalah hal yang sifatnya wajib bagi Nabi, namun sunnah bagi umatnya. Salasun hunna alayya fara'idha wa hunna lakum tatawwu' al-witr wan nahar was salatud duha. Tiga perkara yang bagiku hukumnya fardu bagi Nabi. Tapi bagi kalian hukumnya itu tatawu atau sunnah. Di antaranya sholat witir, menyembelih kurban dan juga sholat duha. Gitu Pak. Jadi selain mazhab Hanafi menyatakan sunnah. Dia menyatakan sunnah. Di dalam mazhab Syafi'i ada yang menyatakan sunnah ain minimal sekali seumur hidup. Minimal sekali seumur hidup kita harus berkurban dalam mazhab Syafi'i itu. Ada yang menyatakan sunnah kifayah tiap rumah tiap tahun. Ya, jadi paling nggak di satu rumah ada 8 anggota keluarga misalnya, maka 8 tahun itu setiap orang bisa setahun-setahun itu ya. Paling nggak satu rumah itu punya jatah untuk berkurban lah gitu. Ini terjadi perbedaan ya di kalangan para imam mazhab. Kemudian kurban itu hikmahnya adalah yang pertama ya kita akhiri di slide ini syukur ya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta. Kemudian berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berniat untuk kemudian memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta. Agar apa? Dihapuskannya, diampuninya perbuatan dosa kita yang disengaja ataupun tidak disengaja. Agar diampuni oleh Allah karena pernah meninggalkan kewajiban yang mungkin kita dulu ya sebelum hijrah, sebelum ikut berkah mulia Indonesia ya, mungkin sholat masih 3 waktu gitu Pak ya. Salat wajib ditinggalkan, puasa enggak misalnya ya. Sekarang bingung gimana itu ya. Maka mudah-mudahan berkurban itu mendapatkan ampunan karena kita pernah meninggalkan kewajiban. Kata Nabi, wahai Fatimah, datangilah sembelihanmu dan saksikan sesungguhnya dengan tetesan darah yang pertama dosamu yang telah diampuni. Nah, ini juga riwayat dari para ulama. Kalau bisa memang kita mengupayakan melihat syukur-syukur menyembelih sendiri, Pak. Jadi kalau bisa menyembelih sendiri itu lebih utama. Tapi kalau nggak bisa, serahkanlah pada yang lebih ahli ya. Serahkan pada ahlinya. Tapi kalau nggak bisa pun paling nggak melihat. Bagaimana kalau kita DKM? Kalau kita DKM paling nggak kita informasikan ya. Nanti akan mulai kurban jam berapa misalnya. Silakan datang. Dia nggak datang ya sudah. Yang penting sudah diinformasikan ya. Karena itu merupakan salah satu sunnah ya untuk dilihat. Tidak pun tidak apa-apa. Allah alam, ini mungkin beberapa sejarah kurban dalam Al-Quran dari masa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian lompat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahmi atas penjelasannya pada kajian malam ini. Bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Berkah Mulia Indonesia, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilakan untuk bicara langsung boleh atau lewat chat boleh. Ya, sambil menunggu pertanyaan, saya coba menggarisbawahi kajian malam ini. Yang pertama, hasad itu penyakit pertama kali di surga dan di bumi. Maksiat hasad itu menyebabkan peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi, yaitu Qabil membunuh saudaranya Habil. Untuk bisa mengikis perasaan hasad dan bakhil, maka Allah memerintahkan untuk berkurban.
Dan berkurban tuh minimal 1 kali seumur hidup, minimal sekali, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkurban setiap tahun atau minimal 1 kali seumur hidup. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Izin bertanya. Monggo Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Sedikit mengenai ini Ustadz, mengenai daging kurban ya. Itu apakah yang berkurban itu mendapatkan mendapatkan bagian daging itu harus dari hewan kurbannya? Itu kan sering terjadi ketika kita penyembelihan tuh kadang-kadang kalau sudah banyak itu nggak jelas tuh itunya. Daging domba yang mana, siapa yang mana gitu kan. Dibagikannya akhirnya ke semua orang juga tanpa melihat itunya, apa namanya, asalnya, hewan yang Asal. mana. Gimana Ustadz? Ya, Allah alam. Pertama memang yang utama ya diberikan sesuai dengan hewan kurbannya ya. Jadi ketika dia kurbannya kambing tipe A misalnya gitu ya, maka dia ketika dapat buat jatah pekurban dia diberikan sesuai dengan kambingnya. Itu yang utama. Tapi qadarullah misalnya terjadi yang demikian ya, jumlah kambingnya ratusan, misalnya sapinya sekian banyak ya diberikan pemahaman saja. Karena memang kesulitan dari tim panitia ya agak kesulitan untuk seperti itu ya tidak menjadi masalah ya. Itu tidak kemudian menjadi dosa gitu bagi DKM-nya. Tapi memang kalau bicara keutamaan yang utama adalah yang sesuai karena kan dia sudah membeli itu ya. Dia sudah membayar itu dan dia bahkan sudah melihat ya hewan kurbannya. Maka ketika kita berikan maka yang sesuai dengan yang diberikan. Tapi secara teknis tadi ya, kalau yang dikit-dikit Pak mungkin nggak jadi masalah. Kebayang tuh kalau yang itu ya Pak ya, kurbannya begitu banyak maka bisa disampaikan. Itu bagian dari keadaan yang memang mungkin darurat ya, tidak memungkinkan untuk semua sesuai dengan itu maka diberikan pemahaman nggak jadi soal. Allah alam. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Rendra atas pertanyaannya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi dari ibu-ibu atau siapa yang mau bertanyakan? Mau bertanya. Izin, Pak, Pak Ustadz. Monggo, Pak. Iya Eh, Kak. tadi, ya, tadi kan dikatakan bahwa kurban pada hari Idul Adha ya. Sementara di hari besok itu Idul Adha-nya kan jatuh di hari Jumat. Biasanya penyembelihan itu mundur 1 hari karena harinya di hari Jumat Idul Adha-nya gitu. Apa apakah itu sudah benar, Pak Ustadz? Bukan Makasih. udah benar Pak, itu boleh Pak. Karena Boleh, masih hari tasyrik. masih. Ah. Jadi masih boleh. Sabtu itu tanggal 11 ya. Masih boleh. Ya, jadi tanggal 10 kemudian di hari tasyrik. Tapi kalau sebelumnya nggak boleh Pak. Tanggal Ya, 9 gitu ya di hari Kamis nggak boleh. Tapi kalau di hari tasyrik itu masih boleh. Ya. Allah alam. terima kasih Pak Heri. Izin tanya Pak Dimas. Monggo Pak. Assalamualaikum Ustadz. Selamat Allah. Waalaikumsalam. Ya, Pak Adi. Ustadz mau bertanya, kalau misalnya karena kita di warga kita itu kan eh, ada sebagian walaupun minoritas itu yang non Muslim. Kemudian saat kita menyembelih hewan kurban itu karena jumlahnya cukup banyak sehingga yang Muslim juga udah kebagian semua. Bolehkah daging kurban itu kita bagikan ke yang non Muslim gitu? Boleh, Pak. Boleh Ustadz ya? Jadi daging kurban itu boleh dibagikan. Bahkan Nabi memberikan kambing hidup pada Sofwan bin Umayyah dalam peristiwa Perang Hunain. Bukan 1 ekor, 2 ekor, 1 lembah, Pak.
Ya. Dikasih satu lembah. Jadi daging kurban itu boleh diberikan pada non muslim. Berbeda dengan zakat. Zakat tidak bisa, ya, Hmm. kecuali dia mualaf. Tapi kalau hewan kurban, daging kurban itu boleh hadiah, ya boleh. Ya. Ada pertanyaan saat kalau misal jumlahnya sedikit gimana ya? Kalau jumlah sedikit gimana? Ya utamakan tentu yang muslim gitu ya. Tapi kalau ternyata lebih itu mudah-mudahan bagian dari syiar ya. Ya. Tahaddu tahabbu. Saling memberilah kalian, semoga kalian saling mencintai kan gitu ya. Mudah-mudahan jadi ada rasa saling mencintai kita sesama warga negara lah ya gitu ya, sesama warga negara. Allah alam. Terima kasih Pak Solil tadi. Ya, Semoga jawabannya jelas. Baik, apakah ada pertanyaan lagi untuk kajian malam ini? Ibu-ibu, Ibu-ibu, monggo silakan. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ini, silakan. Kalau nggak ada, saya mau tanya Ustadz, masalah enggak. potong potong kuku dan potong rambut. Eh, Kebetulan kan tanggal 1 Zulhijjah itu hari Senin. Iya, sementara dalam Islam itu kan masuk waktunya setelah maghrib ya, Tat. Sementara potong kukunya tuh Ba'da Isya. Nah, itu bagaimana, Tat? Apakah ada... Enggak apa-apa. Sebetulnya itu lebih ke syiar ya. Artinya Oh, tidak lebih Isya. dia menjadi dosa ya. Tapi yang utama adalah kita menahan itu. Ya menahan itu. Itu ada hikmahnya ya. Di antara hikmahnya memang agar kita mengingat bahwa sebentar lagi kita akan sampai pada hari pemotongan ya di tanggal 10. Ditandai dengan tadi tuh rambut kita, kumis, jenggot misalnya gitu ya, belum dirapikan kuku-kuku misalnya gitu. Itu di antara hikmahnya. Tapi begitu tanggal 10 ya segera dipotong. Ada yang nanya kalau udah panjang banget gimana? Dipotongnya nggak jadi soal juga. Tapi kalau mau ngambil keutamaan ya tahan dulu gitu ya, ditahan dulu sampai kepada waktu eh, 10 Zulhijjah. Karena memotong kuku misalnya kalau melihat hadis yang lain kan di antara fitrah ya, di antara fitrah itu adalah memotong kuku, kemudian mencukur kumis, mencukur bulu kemaluan gitu ya, mencabut bulu ketiak itu di antara fitrah tuh dan berkhitan gitu ya. Itu di antara beberapa fitrah. Cuman hikmahnya tadi agar kita mengingat karena memang 10 hari Zulhijjah itu kata para ulama banyak keutamaannya. Bahkan ada yang menyatakan walayalin asyar dalam surat Al-Fajr itu yang dimaksud adalah 10 hari di awal Zulhijjah. 10 hari di awal Zulhijjah. Sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Jadi mungkin pelajaran pentingnya di situ ya. Bahwa kita, wah sebentar lagi nih saya akan berkurban. Mengazamkan dari jauh-jauh hari gitu untuk bisa berkurban. Allah alam. Tapi kalau sudah telanjur gimana? Enggak apa-apa, nggak usah disambungin lagi, Pak. Karena kemarin Isya gitu, udah ya sudah, nggak usah disambungin lagi, nggak apa-apa. Ya, Allah makasih Allah. Ustadz. Ya, Monggo, jika ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak Mohon ada, izin. oh monggo, 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 Yang Pak. terakhir, Mas. Assalamualaikum Ustadz. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah Allah. wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita korban tapi untuk kita atas namakan kepada almarhum orang tua kita? Apakah itu Ya, juga bisa juga? oke. Yang pertama, yang paling utama kurban itu adalah untuk kita yang masih hidup, Pak. Ya, saya sampaikan di slide-nya. Nah nih, muncul gak ya? belum. Oh belum. Ada di slide sebenarnya, sebentar. Biar kita bisa melihat dalilnya. Muncul ya, Pak? Mulai rusak. Nah nih. Rusak tuh saya.
Berkurban untuk mayit. Jadi kalau melihat dalil-dalilnya, yang utama adalah kurban itu buat kita sendiri dulu. Kecuali ada wasiat. Kecuali ada wasiat. Ya, kecuali ada wasiat. Kalau abah meninggal nih tahun ini tolong kurban misalnya gitu ya. Itu ada wasiat, maka diutamakan untuk menjalankan wasiat. Tapi kurban ini sebetulnya bentuk untuk kita dulu, untuk kita dulu. Baru kalau kita sudah mau kemudian menambah untuk si mayit gitu ya, itu boleh. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh, ya. Karena ada yang menganalogikan berkurban itu seperti bersodakoh atas nama si mayit. Tapi pelajaran berharga kan tadi, pelajaran utama dari kurban apa sih? Mengikis rasa bakhil di diri kita sebetulnya gitu loh. Mengikis rasa bakhil di dalam diri kita. Jadi yang lebih utama tuh buat kita. Maka ada yang menyatakan di sini makruh ya. Hukumnya berkurban untuk mayit karena tidak ada dasarnya. Namun ada yang menyatakan adalah boleh tadi saya bilang ya, mubah ya. Berkorban untuk mayit sebagaimana kebolehan haji atau bersedekah untuk mayit. Tapi yang utama adalah buat diri kita gitu loh Pak. Jadi kalau kita udah, ya kita sudah. Kemudian kebetulan ada rezeki lebih nih mah nggak? Kayak orang punya duit, mana yang diutamakan umroh dulu atau badal umroh? Eh? Dulu ya. Umroh dulu Pak. Umroh dulu. Buat kita dulu yang belum berangkat umroh, ya umroh dulu. Gitu Pak. Karena itu aktivitas ibadah yang kita utamakan untuk kita dulu, ya, untuk kita sama dengan berkurban ini. Allahu alam. Tapi kalau boleh, jawabannya boleh menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau membolehkan. Tapi kalau belajar dari keutamaan dan pelajaran pentingnya adalah sebetulnya untuk kita. Tapi kalau pertanyaannya boleh nggak? Boleh menurut Imam Ibnu Taimiyah. Allahu alam. Terus Ustaz. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya Bapak atau Ibu-ibu mungkin. Duh, halo, Mas Dimas kok mesti ngobeng. Ya, monggo. Alas Misalnya, ya? ya Hanas. Oke, Alhamdulillah. Pertanyaan sesi tanya jawab telah berakhir. Saya minta izin Ustadz Fahmi Ramsyah untuk bisa menutup kajian malam ini dengan doa. Monggo, Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berkurban pada tahun ini. Amin. Ya, waktu tinggal beberapa hari lagi ya. Semoga Allah limpahkan rezeki yang barokah dan Allah ganti uang yang kita keluarkan untuk berkurban. Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua ya. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, ya Rabbal Alamin. Astagfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa salim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbik fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustadz Fahmi Ramsyah atas kajian yang pada malam ini. Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada kajian online malam ini. Semoga malam ini Allah kembali catatan kita sebagai hamba-hamba yang terpilih, yang mendapatkan amalan terbaik di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari
pengajian online malam ini. Eh, Jika ada kesalahan dari pembawa acara atau dalam dalam pembawaan eh, acara malam ini, saya pribadi mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.